Aduh Darmi, kamu ini bener-bener cari penyakit. Biasa nih jam segini sudah selonjoran sambil minum jahe anget. Ini malah jadi detektif amatir di belakang warung sate orang. Kamu itu cuma penjual jamu keliling nih, bukan intel pusat. Kalau sampai ketahuan Mbak Lastri, tamat riwayatmu. Bisa-bisa besok pagi namaku sudah terpampang nyata di papan menu. Sate Darmi spesial bumbu kuning tanpa pengawet. Hi, amit-amit jabang bayi, lindungi hambamu ini Gusti. Mesek korang mas, aromanya masih terlalu tipis. Belum cukup tajam untuk menarik hidung orang-orang dari desa sebelah. Kita butuh sesuatu yang lebih seger, sesuatu yang punya saripati kehidupan yang murni. Mas Karyo, di mana kamu? Mana si Ucops? Tadi katanya dia mau ke sini setelah makan sate bonusnya. Dia masih di depan, Dek. Lagi duduk di bangku panjang sambil menjilati piring bekas pelanggan lain. Sudah kayak orang kesurupan, tak peduli lagi sama harga diri. Air liurnya netes terus, matanya putih semua. Tapi Dek, Mas mau tanya lagi sekali ini saja. Apa benar-benar tak bisa kita pakai kambing hitam sungguhan saja untuk ritual malam ini? Kenapa harus si Ucops? Dia itu meskipun badung dan banyak utangnya, tapi dia orang baik, Dek. Mas ingat waktu genteng rumah kita bocor parah tahun lalu. Cuma dia yang mau naik ke atap siang-siang bolong tanpa kita bayar. Genteng? Mas, di dunia yang kejam ini nggak ada yang namanya makan gratis. Dia sudah makan ribuan tusuk sate kita selama berbulan-bulan tanpa bayar sepeser pun. Dia pikir kita ini lembaga zakat. Sekarang saatnya dia bayar semua utang-utangnya itu pakai bayangannya. Begitu bayangan kepalanya masuk ke dalam kuali hitam ini dan menyatu dengan bumbu rahasia kita, warung sate kita bukan cuma rame di kampung ini saja, tapi bakal punya cabang di seluruh tanah Jawa. Kita bakal kaya raya, Mas. Kita nggak perlu lagi takut diusir dari kontrakan. Tapi apa harus sampai sejahat ini, Dek? Uang kita sudah banyak, tabungan di bawah kasur sudah penuh. Apa nggak cukup kalau kita jualan jujur saja mulai besok? Mas nggak kuat setiap malam harus dengar suara rintihan dari kuali itu. Apalagi ini si Ucop sih, Dek. Dia itu kalau nggak ada uang sering bawain kita singkong rebus. Masa balasannya kita ambil bayangannya? Jualan jujur kamu bilang. Mas, sadar. Kamu pikir satemu itu enak kalau nggak pakai bumbu dari majikan? Tanpa bantuan ini, sate kamu itu cuma daging bakar hambar yang nggak bakal dilirik orang. Kamu mau balik lagi jadi kuli panggul yang badannya bau keringat dan cuma dibayar recehan, hah? Tapi nyawa orang, Dek. Ucops itu kalau kehilangan bayangannya bakal jadi mayat hidup. Apa kamu nggak kasihan lihat dia yang tadinya ceria sekarang jadi kayak zombie begitu? Mas takut, Dek. Mas takut kalau nanti giliran bayangan emas yang diminta majikan kalau tumbalnya kurang. Makanya Mas, biar bayanganmu aman, kita kasih si Ucops. Dia itu sudah terikat sejak gigitan pertama. Kalau kamu berhenti sekarang, majikan gak akan minta bayangan Ucops lagi, tapi dia bakal minta jantungmu sebagai gantinya. Kamu pilih mana? Ucops yang jadi tumbal atau Mas yang masuk ke dalam kuali itu? Ah, ampun, Dek. Mas nggak mau mati. Mas cuma, ya sudah, Mas akan lakukan apapun yang kamu mau. Tapi tolong, setelah Ucops kita berhenti ya, Dek. Kita lihat saja nanti. Sekarang ambil tanah kuburan itu, taburkan di sekeliling kuali. Pastikan aromanya terkunci. Sebentar lagi suapan terakhir Ucops akan tuntas dan bayangannya akan segera melompat ke dalam sini. Cepat Mas, jangan lambat. Iya, Dek. Mas kerjakan sekarang. Gusti Allah, Mbak Lastri benar-benar sudah jual diri ke setan. Dia nggak punya bayangan sama sekali. Pantesan kalau jalan suaranya nggak ada, kayak melayang. Ini sudah gila, ini sudah bukan urusan dagang lagi. Aku harus lari,
Aku harus lapor Pak RT dan Pak Ustadz sekarang juga sebelum Ucops beneran jadi bumbu sate. Pak RT, Pak Ustadz, gawat, bener-bener gawat. Mbak Lastri itu bukan manusia utuh lagi, Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di dapur tadi. Dia sama sekali nggak punya bayangan di bawah kakinya, meskipun lampu minyak menyala terang di dekatnya. Dia pakai ilmu pesugihan, Pak. Sate, bayangan, kuali hitam besar. Tolong Pak, cepat ke sana. Si Ucops mau dijadikan tambahan bumbu sate rahasia Mbak Lastri. Nyawanya di ujung tanduk. Kalau kita tidak ke sana sekarang, besok kita cuma bisa lihat namanya di batu nisan. Tenang dulu Darmi, tenang. Tarik napas dulu lewat hidung, buang lewat kuping kalau perlu. Jangan ngomong kayak knalpot motor borosan begitu. Kagak ada yang paham maksudnya. Jelasin pelan-pelan, jangan pakai bahasa kode. Apa maksudnya bayangan? Memangnya sate Mbak Lastri itu dicampur bayangan manusia? Yang bener baik kamu. Mana ada setan doyan makan bayangan? Dengarkan saya Pak RT, Mbak Lastri itu bukan manusia utuh lagi. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di jendela dapur tadi. Dia berdiri di depan kuali, tapi di bawah kakinya tidak ada bayangan sama sekali. Padahal lampu minyak menyala terang di sampingnya. Dia pakai ilmu pesugihan tukar bayangan. Siapa saja warga yang makan satenya paling banyak, bayangannya bakal ditarik secara gaib buat jadi penglaris dagangan. Makin banyak bayangan yang masuk kuali, makin harum bau satenya. Dan malam ini Utops jadi target utamanya karena dia yang paling banyak nunggak utang sate dan sudah makan tusuk keramat pemberian Mbak Lastri tadi. Bener kan dugaan emak. Kemarin si Ucops itu datang ke sini pagi-pagi sekali. Dia nangis sesenggukan sampai ingusnya meleleh ke baju. Dia bilang, "Mak, tolong Ucops, Mak. Ucops takut. Tadi Ucops ngaca di spion motor orang, kok bayangan kepala Ucops nggak ada. Bayangan leher ke bawah ada, tapi kepalanya hilang." Dia ketakutan setengah mati kemarin, sampai gemetaran badannya. Tadi wajah Ucops sudah nggak kayak manusia. Dia lilat-lilatin piring bekas orang lain sambil matanya putih semua. Dia nggak sadar kalau bayangan badannya sudah mulai memudar. Tinggal nunggu waktu buat ditarik masuk ke kuali. Iya, saya juga saksinya. Si Ade di situ waktu dia nangis-nangis kayak anak ayam kehilangan induknya. Saya malah yang bilang kalau otaknya lagi liburan ke planet lain gara-gara dia stres mikirin bayangan. Tapi yang jadi pertanyaan gede saya sekarang, itu anak otaknya ditaruh di mana? Udah tahu palanya kagak ada bayangannya gara-gara sate itu. Udah tahu itu pesugihan nyawa. Kenapa malam ini dia malah balik lagi ke sana? Kenapa dia malah duduk manis lagi di depan gerobak Mbak Lastri sambil ngejelatin piring? Apa dia udah bosan jadi manusia? Astagfirullahaladzim. Pak RT, ini bukan masalah bodoh atau pinter lagi. Ini sudah masuk sihir tingkat tinggi. Mbak Lastri menggunakan sihir sekali lidah menyentuh daging dari tusuk keramat itu, akal sehat manusia bakal lumpuh total. Ucops itu sekarang ibarat ikan yang sudah tertancap kail emas. Meskipun hatinya nangis karena takut mati, tapi lidah dan kakinya ditarik secara gaib oleh rasa lapar yang tidak wajar. Dia sudah tidak punya kendali atas badannya sendiri.
Jika bayangan seseorang sudah lepas dari raga sebelum fajar menyingsing dan masuk ke kuali itu, maka jiwanya akan menjadi milik sang jin selamanya. Betul Pak Ustadz, kasihan Ucops. Dia itu anak baik walaupun agak kurang seons otaknya. Kalau kita telat sedikit saja, Ucops bakal jadi linglung selamanya. Dia bakal kehilangan jati diri, jiwanya kosong, dan cuma bisa berjalan keliling kampung sambil bilang, "Sate, sate, sate," sampai jasadnya kering dan mati tertusuk lidi. Kita tidak bisa asal lari ke sana hanya dengan emosi. Kita butuh media suci untuk memutus rantai sihir itu. Mbak Ijah, apa masih ada air mineral di warung? Kalau ada, kita bawa ya. Nanti kita bacakan ayat suci. Masih Pak Ustadz, ini airnya sudah saya simpan rapi. Tapi ada satu masalah besar. Ucop sekarang sudah di sana, di rumah Lastri dan Karyo. Oke, rencana berubah total. Kita kagak bisa pakai cari alus atau sekedar sidak dinas lagi. Darmi, lu segera kumpulin rombongan ibu-ibu penjual jamu sekecamatan. Suruh mereka bawa daun kemangi sebanyak-banyaknya. Kita kepung warung itu dari pintu belakang. Daun kemangi itu musuh bebuyutan jin aromatik pesugihan. Baunya bakal ngerusak aroma kuali Mbak Lastri. Saya sama warga laki-laki bakal bawa pentungan sama obor dari pintu depan buat ngalihin perhatian. Pak Ustadz, Bapak bagian finishing secara spiritual. Kita buat Mbak Lastri tahu rasa. Dia pikir dia jagoan karena punya jin. Dia belum tahu kalau Pak RT udah keluar parangnya, setan pun bakal minta pensiun dini. Gaskan sekarang juga sebelum Ucop jadi golek sate.